Halo guys, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Oke guys, di video kali ini saya mau membahas tentang hal-hal apa aja sih penyebab klaim JHT BP Jam Sostek ditolak. Nah, banyak dari kalian yang mengalami penolakan pada saat klaim JHT BP Jam Sostek. Oke guys, selama belum ada email masuk tentang penolakannya karena apa, untuk tracking klaim kalian abaikan saja dulu ya guys. Karena apabila tidak tahu penyebab ditolaknya itu karena apa, kita juga sulit untuk memperbaiki pada saat daftar antrian ulang kembali. Oke guys, nggak pakai lama, berikut adalah hal-hal penyebab klaim JHT BP Jam Sostek ditolak. Yang pertama yaitu dokumen persyaratan yang kalian scan itu terlihat buram atau terpotong. Nah, jadi petugas sulit untuk proses verifikasi lanjut karena tulisannya tidak jelas alias buram dan juga ada bagian yang terpotong. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kalian scan kembali ataupun foto kembali, harus tampak jelas, yaitu jelas terbaca, dan usahakan agar setiap sisi lembarannya itu terlihat tanpa terpotong ya guys. Kalian bisa menggunakan scan yang ada di mesin fotokopi ataupun kalian scan lewat aplikasi yang ada di Android. Oke, untuk yang kedua, hal penyebab klaim JHT ditolak yaitu tidak sesuai nama ibu kandung yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan nama ibu kandung yang tertera di kartu keluarga yang kalian lampirkan. Nah, ini penyebabnya mungkin pada saat HRD daftar itu masih menggunakan manual ataupun secara manual ya. Jadi tidak langsung nge-link ataupun tidak langsung padan dengan data yang di Dukcapil. Nah, saran saya untuk hal ini solusinya kalian lakukan koreksi data. Kalian lakukan koreksi data ke HRD tempat kalian bekerja dulu, atau kalian datangi cabang tempat perusahaan terdaftar ya dengan meminta surat pengantar dari HRD untuk melakukan koreksi data identitas. Perbaharui nama ibu kandung kalian yang sebenarnya, lalu ajukan antrian ulang dari awal. Oke, untuk penyebab yang ketiga, masih adanya salah upload KPJ. Jadi petugas menolak karena yang kalian upload itu adalah bukan kartu peserta jaminan untuk JHT, tapi yang kalian upload adalah kartu peserta jaminan untuk jaminan pensiun. Memang untuk sebelumnya kartu fisik itu ada dua guys, yaitu kartu fisik untuk JHT dan kartu fisik untuk jaminan pensiun. Nah, kalian yang harus kalian upload pada saat klaim JHT adalah kartu jaminan hari tua ataupun KPJ JHT. Jangan lampirkan ataupun upload kartu jaminan pensiun. Jaminan pensiun hanya bisa dicairkan apabila kalian sudah memasuki usia pensiun ataupun kalian mengalami cacat total tetap bahkan meninggal dunia, itu baru bisa dicairkan. Nah, solusinya kalian scan kembali untuk KPJ JHT-nya, atau apabila kalian tidak mempunyai kartu JHT-nya, kalian bisa download melalui aplikasi BPJS TKU. Nah, pakai kartu digital itu sudah ada dua fungsi guys. Jadi kartu digital itu bisa menjadi kartu JHT, bisa juga menjadi kartu jaminan pensiun. Saran saya pakai kartu digital saja guys. Oke, terus untuk penyebab yang keempat, masih adanya KPJ lain yang terdaftar di perusahaan lain yang kalian tidak upload pada saat kalian mencairkan JHT. Nah, ini terbaca di sistem petugas BPJS Ketenagakerjaan kalau NIK tersebut ataupun NIK kalian itu terdaftar, masih ada terdaftar di perusahaan lain, tapi kalian tidak sadar ataupun kalian tidak ngeh kalau kalian terdaftar di perusahaan tersebut. Nah, makanya petugas menolak untuk melampirkan KPJ dan paklarin semuanya. Memang untuk saat ini tidak bisa mencairkan secara parsial ya guys, harus dicairkan secara sekaligus. Jadi saran saya dalam hal ini, kalian koordinasi ke perusahaan sebelumnya, minta paklaring ataupun nomor KPJ kalian. Walaupun HRD tidak memberikan kartu fisik, tapi apabila kalian meminta nomor KPJ, kalian bisa download sendiri kartu digital di BPJS TKU. Untuk paklaring kalian minta, apabila HRD tidak bisa menerbitkan paklaring, kalian minta surat pengantar untuk bisa mencairkan jaminan hari tuanya ya. Atau saya yakin sih HRD pasti akan memberikan ya kalau kalian memang waktu keluarnya itu secara baik-baik tapi hanya lupa. Nah, walaupun kalian hanya terdaftar 1 bulan, tetap itu masih terdaftar di data BPJS Ketenagakerjaan dan harus kalian cairkan. Oke, untuk penyebab selanjutnya yaitu bahwa
kalian masih terdaftar di perusahaan lain, padahal kalian tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut. Ya mungkin saja masih ada double nick ya, jadi data yang terdaftar di BPJS dengan data aktual saat ini belum padan. Nah, solusinya kalian apabila memang benar adanya kalian belum pernah bekerja di perusahaan itu, saran saya buat ataupun lampirkan saja surat pernyataan di atas materai tanda tangan kalian. Ya, surat ini menyatakan bahwa benar adanya kalau kalian tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut. Nanti pada saat kalian upload, barengin saja ataupun jadikan satu file dengan paklaring ataupun dengan dokumen lainnya. Nah, pada saat petugas nanti memverifikasi, dia pasti akan terlebih dahulu mengecek apakah benar bahwa ini tersebut memang tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut, dan petugas akan menelusuri siapa pemilik dari nomor KPJ tersebut. Oke, untuk hal penyebabnya selanjutnya yaitu masih nomor rekening yang diupload bukan atas nama peserta. Nah, jadi banyak nih dari kalian yang salah upload rekening. Ya mungkin itu rekening saudaranya, rekening adiknya, rekening orang tuanya. Itu memang tidak diperbolehkan guys. Apalagi rekening non-aktif, itu sama sekali tidak diperbolehkan ya, karena uangnya juga tidak akan bisa cair apabila yang kalian lampirkan adalah nomor rekening non-aktif. Nah, solusinya yaitu kalian daftar antrian ulang dan kalian upload atas nama sendiri rekening itu. Ya, kalian bisa buka rekening dahulu ya di bank-bank swasta ataupun bank BUMN. Ya mungkin yang setoran awalnya agak murah, ataupun kalian sanggup, kalian buka saja rekening atas nama kalian dan kalian antrian ulang dari awal. Oke guys, jadi untuk penyebab selanjutnya yaitu masa iuran terakhir kalian di BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan masa kerja terakhir kalian yang tercantum di paklaring. Nah, jadi idealnya guys, untuk masa iuran terakhir, periode bulan terakhir di BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan periode bulan kalian mengundurkan diri ataupun kalian berhenti bekerja. Untuk tanggal awal ataupun untuk iuran awal kepesertaan dengan masa awal bekerja, apabila berbeda itu tidak masalah. Bisa saja perusahaan kalian mendaftarkan kalian setelah beberapa tahun bekerja. Tapi idealnya petugas akan melihat masa iuran terakhir dengan paklaring adalah harus sinkron guys, harus sesuai. Solusinya, kalian koreksi paklaring kalian, hubungi HRD, minta koreksi untuk disesuaikan. Apabila masih ada ketidaksesuaian ya antara iuran terakhir dengan bulan terakhir kalian bekerja, minta koreksi paklaring. Ya, saya yakin HRD pasti akan membantu kalian untuk membuatkan paklaring koreksi tersebut. Untuk yang penyebab selanjutnya yaitu nomor WA yang kalian cantumkan itu tidak bisa dihubungi. Nah, ini penyebab klaim kalian ditolak ya guys. Ya, walaupun kalian merasa nomor WA yang kalian cantumkan saat antrian online itu sudah benar, tapi memang petugas kadang-kadang tidak sama perlakuannya. Padahal kita sudah nunggu seharian di handphone standby, tapi tetap ditolak dengan alasan nomor WA tidak bisa dihubungi. Ya, mungkin bisa saja kalian salah tulis nomor handphone ataupun kurang satu digit. Tapi buat saya lakukan aja antrian ulang dari awal guys, dan cantumkan nomor WA ataupun nomor kontak kalian yang bisa dihubungi. Nah, saran saya dalam hal ini kalian harus standby aktif H-1 guys. Jadwal konfirmasi H-1 kalian harus standby terhadap handphone. Siapa tahu petugas akan mengkonfirmasi lewat video call. Tapi ingat, tidak semua klaim JHT itu melalui konfirmasi, melalui video call. Tanpa konfirmasi pun pencairan Anda akan tetap diproses. Itu pun kalau data kalian valid dan benar adanya. Untuk hal penyebab selanjutnya yaitu klaim JHT kalian ditolak dengan alasan paklaring kalian tidak distempel perusahaan. Nah, jangan sampai lupa guys, pada saat kalian terima paklaring dari perusahaan, pastikan dulu bahwa sudah ada tanda tangan yang mewakili perusahaan dan sudah ada stempel perusahaan. Hal ini menurut saya stempel wajib ada di paklaring guys, karena stempel ini melambangkan resmi surat yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guys. Oke guys, untuk hal yang penyebab berikutnya yaitu bahwa petugas akan menolak kalau terdapat dokumen persyaratan yang kalian upload itu fotokopian. Nah guys, sebelum kalian antrian online, yang wajib ataupun yang harus kalian scan adalah dokumen asli guys. Jadi kalau dokumen asli kalian scan ataupun foto, bisa itu format PDF ataupun format JPEG. Nah,
Jadi apabila memang petugas menganggap itu fotokopian, walaupun kalian sudah mengupload itu asli. Contoh misalnya kartu keluarga. Kartu keluarga saat ini kan bentuk aslinya kan memang kayak fotokopian ya, cuman dia sudah berbarcode. Nah, saran saya sih apabila kalian upload untuk KK yang terbaru ini, lampirkan saja surat pernyataan guys. Kalau itu memang asli dan dikeluarkan resmi dari instansi terkait, jadi petugas juga pasti akan mengerti ya. Nah, menurut saya ini yang ditolak ini karena petugas itu nggak mengerti kalau KK asli bentuknya yang terbaru seperti ini. Nah, mohon nih buat petugas pelayanan klaim JHT untuk KK yang terbaru itu memang hitam putih, tidak berwarna seperti sebelumnya ya, dan itu pun berbarcode. Nah, jadi apabila petugas pelayanan klaim JHT menemukan hal tersebut, itu adalah benar-benar asli guys. Oke, nah jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke guys, jadi demikian ya hal-hal penyebab klaim JHT itu ditolak. Ya walaupun petugas tiap-tiap cabang itu berbeda-beda perlakuannya dalam proses verifikasi. Ada yang fleksibel, ada yang masih kaku, ada yang harus berdasarkan ketentuan BPJS, macam-macam untuk perlakuan dari masing-masing petugas cabang guys. Jadi nggak ada salahnya kalian untuk kumpulkan informasi dulu guys sebanyak-banyaknya tentang klaim JHT. Setelah itu kalian persiapkan dokumen persyaratan secara lengkap dan valid. Lalu kalian koreksi juga apakah identitas kalian yang terdaftar itu sudah sesuai. Setelah sudah yakin itu semua, baru kalian eksekusi antrian online guys. Semoga bermanfaat, semoga yang sedang klaim JHT BP Jam Sostek saat ini lancar tanpa kendala dan semoga cepat cair. Oke guys, sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.